Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran online. Oke ya, setelah kurang lebih 2 minggu pembelajaran kita terhenti karena adanya libur Lebaran dan juga libur 1 Juni memperingati Hari Pancasila, maka kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-7. Sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui, bahwa di pertemuan kita yang sebelumnya, di pertemuan ke-6, saya mengadakan kuis. Materinya jelas, materi dari soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4, materi UAS. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan review, tapi saya tidak akan mereview secara keseluruhan. Jadi yang saya bicarakan hanya secara garis besarnya saja. Terkait teknisnya, bagaimana perhitungannya, tentunya teman-teman bisa melihat video-video saya yang sebelumnya. Baik itu materi HO Brands, baik itu materi Forex, maupun materi-materi yang lainnya. Itu sudah ada dalam video saya. Jadi kalau untuk teknis perhitungan, itu sudah ada. Jadi di review kali ini, penekanannya hanya pada soal konsep. Jadi supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan ketika melihat soal, ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk sebagaimana dalam soal kuis saya. Soal pertamanya mengenai HO Brands. Ada 2 cabang, dikasih tahu mengenai persediaan awal. Ya. Lalu kita lihat transaksi-transaksi yang terjadi. Seperti biasa, teman-teman, nanti waktu ujian juga sama, bikin formatnya kayak gini ya. HO di kiri, Brand 1, Brand 2 di kanannya. Tujuannya apa? Supaya mempermudah pada saat pemeriksaan, mempermudah kalian juga. Jadi karena ini transaksinya kan sejenis nih di nomor yang sama, jadi kalau bisa bersebelahan gitu loh nih, gitu ya. Sama halnya juga dengan shipment ya, kalau bisa kayak gini. Nah kalau yang pertama itu kan hanya mengirimkan uang tunai. Jadi teman-teman untuk jurnalnya harusnya teman-teman udah tahu ya, bahwa di sisi home office ketika dia keluar uang cash dan dia kasih ke cabang, maka kan dia keluar uang, berarti cash di sisi kredit. Maka apa yang bertambah? Balance-nya. Jadi saldo cabang akan bertambah, balance 1 dan balance 2 ya. Kenapa? Karena home office ini menganggap balance sebagai miliknya. Jadi saldo normalnya adalah di sisi debit, seakan-akan miliknya. Karena itu dia diperlakukan sama seperti aset. Sedangkan balance kalau dia terima cash, berarti kan dia dapat cash pada HO. Nah, HO ini secara posisi alaminya, secara umum itu di posisi kredit. Kenapa di kredit? Karena kantor cabang memandang kantor pusat sebagai equity-nya, sebagai ekuitas, sebagai sumber pendanaannya. Gitu ya. Jadi ingat, kalau branch di sisi home office itu normal account-nya di debit. Kalau HO di buku cabang itu di sisi kredit ya. Lalu yang nomor 2, kita masuk menerima barang dagang dengan nilai faktur. Teman-teman harus bisa membedakan nilai faktur dengan cost ya. Kalau nilai faktur itu apa? Nilai yang sudah di markup. Jadi waktu dia kasih ke si branch, nih kan dicatatkan brand 1 pada UIP pada shipment to brand 1, brand 2 UIP pada shipment to brand 2. Nah, nilai faktur itu masuknya ke saldo si brand sini karena dia sudah di markup. Beda kalau cost. Kalau cost misalkan costnya 220.000, maka masukin ke shipment to brand ya 220.000. Jadi teman-teman harus bisa membedakan yang namanya nilai faktur sama yang namanya nilai cost ya. Kalau nilai faktur, maka di sini dia terimanya 220. Dan brands dia kan nggak tahu kan di markup berapa sama si HO. Jadi dia tahunya berdasarkan harga di faktur, berdasarkan harga di invoice. Makanya dia masukinnya 220. Tapi kalau di sini di soal dibilangnya nilai cost atau biaya atau dengan cost 220, maka kamu masukinnya ke sini 220. Ini pemisalan ya. Nah. Oke. Begitu. Kenapa perlu ada WIP? Karena ketika home office kirim ke branch, home office itu pasti markup harganya. Dia pasti ambil untung atau ambil selisih.
Jadi dia nggak kasih harga yang betul-betul sesuai dengan harga modal dia. Nah, berikutnya kan dia terdapat penjualan ya masing-masing. Nah, teman-teman tinggal lihat kreditnya berapa persen, sisanya berarti tunai. Kalau kredit kan account receivable, kalau tunai berarti cash ya. Saya kira saya nggak perlu lama-lama di sini. Nah, yang ini juga dia beli mesin. Tapi mesinnya itu dikasih kepada cabang. Ke Uma-Uma sama Ulu-Ulu. Nah, jadi memutuskan bahwa akun yang berkaitan dengan mesin akan dicatat oleh masing-masing cabang. Namun pembayarannya ditanggung oleh kantor pusat. Karena mesinnya bukan dia pakai, dia nggak boleh akui mesin dong. Kan mesinnya bukan dia yang pakai. Dan di sini jelas memutuskan bahwa akun yang berkaitan dengan mesin tersebut akan dicatat oleh masing-masing branch. Oke? Tapi dia keluar uang, dia yang bayar. Maka dia menambah saldo branch ya. Branch 1, branch 2 pada cash. Kenapa branch? Karena dia keluar uang. Yang dia kasih apa? Mesin. Nah, seperti itu. Kalau yang apakah harus cash? Nggak juga. Kalau yang dikasih misalkan equipment, boleh. Branch 1, branch 2 pada equipment. Tetap branch. Kenapa branch? Karena menambah kekayaan si cabang. Dia kasih ke cabang. Jadi ketika kekayaan cabang itu bertambah karena adanya HO, maka si HO harus menjurnal akun kantor cabang itu sendiri atau akun branch. Kenapa? Karena dia menganggap branch itu sebagai miliknya, sebagai asetnya. Nah, si cabang dia terima mesin, ya dong, kan dia dikasih mesin. Mesinnya dibeliin sama si kantor pusat, tapi yang pakai cabang, maka dia catat mesin. Tapi dia nggak keluar uang, yang bayar siapa? Home office. Makanya dia catatnya adalah mesin pada HO. Gitu ya teman-teman ya. Lalu nomor 5 nih, ada ilustrasinya gini. Kantor pusat mengirimkan uang tunai senilai 5.000, tetapi akuntan mencatat pengirimannya kepada Uma-Uma. Jadi ini salah catat ya. Kantor cabang melakukan pencatatan dengan tepat. Nah, jadi pertama kita catatnya branch 1 pada cash dulu. Kenapa sih kok kita catatnya branch 1 pada cash? Karena kita ingin membuat suatu alur cerita. Jadi ilustrasinya pertama-tama dia salah catat. Lalu si Ulu-Ulu gimana? Ulu-Ulunya kan dibilang kantor cabang melakukan pencatatan dengan benar dan tepat. Artinya kantor cabang ya catatnya biasa aja, cash pada HO ya. Nah, di informasi berikutnya kasih tahu akuntan Haraiko menyadari kesalahan dalam pencatatan kepada kantor cabang dan melakukan perbaikan. Makanya tadi di awal kita bikin dulu salah supaya di nomor berikutnya kita perbaiki salahnya tadi gitu loh. Kenapa kita bikin seolah-olah ada kesalahan? Karena kita harus tahu bahwa dalam dunia nyata, kesalahan pencatatan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi kalau kamu belajar di Intermediate 2, itu di materi terakhirnya juga sama kan? Tentang adanya accounting changes and error. Jadi ada kesalahan kan? Mulai kesalahan pencatatan yang akhirnya ditemui. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita ini mengantisipasi kalau misalnya ada kesalahan jurnalnya seperti apa, ya tinggal dibalik, yang benernya apa, harusnya ke branch 2, ya sudah branch 2 pada branch 1. Oke ya, terus yang nomor 7 itu mah biasa ya, purchase pada AP masing-masing. Nah, nomor 8 teman-teman tinggal lihat, Haraiko menerima pelunasan piutang sebesar 300.000. Jadi cashnya dia menerima sebesar 300.000. 20%-nya piutang dari Ulu-Ulu. Ulu-Ulu itu cabang 2. Berarti ini bukan hak si kantor pusat, tapi haknya siapa? Cabang. Jadi bisa aja pelanggan bayarnya bukan ke cabang, bayarnya ke kantor pusat, tapi piutangnya tetap akan dihapus. Piutangnya tetap dihapus. Kalau nggak dihapus, entah si pelanggannya komplain dong. Saya udah bayar kok, kenapa nggak dihapus? Gitu ya. Makanya 20%-nya, jadi yang murni AR dari si kantor pusat itu hanya 240.000. Sisanya itu piutangnya si cabang. Maka kita mengkreditkan saldo akun batch 2 ya. Yang lain biasa aja. Untuk yang lain satunya kan Uma-Uma menerima pelunasan 3/5 dari Ulu-Ulu, berarti cash pada AR. Nah, Ulu-Ulu menerima pelunasan piutang sebesar 200.000. Maka menerima pelunasan piutang, maksudnya yang diterima apa? Uangnya. Jadi jangan salah persepsi, menerima pelunasan piutang itu bukan AR-nya, tapi menerima pelunasan piutang itu uangnya, berarti yang dia terima. Jadi dia menerima uangnya, pelunasan piutangnya 200.000. Tapi kamu jangan lupa, tadi ada kan 60.000 yang ditagih oleh si branch.
Nah, kalau balance-nya di kredit, maka HO-nya di debit. Kenapa? 60.000 ini ditagihnya oleh si kantor pusat. Tapi kan dia harus menghapus piutang. Nggak boleh dong, pelanggan udah bayar ke kantor pusat tapi dia tetap nagih. Tapi pelanggannya pasti komplain ya. Jadi ingat, kata-kata di sini ulu-ulu menerima pelunasan piutang, ini maksudnya menerima uang tunainya. Jadi piutang dalam bentuk uang yang dia terima 200.000. Berarti kan ada yang tidak diterima dalam bentuk uang. Kenapa? Ya karena diterima kantor pusat, bukan sih ulu-ulu gitu. Jadi supaya kalian jangan salah persepsi ya. Nanti kalau ujian saya usahakan kalimatnya itu jelas statementnya. Jadi pasti akan saya tambahkan ulu-ulu menerima pelunasan piutang, menerima pelunasan piutang dengan uang sebesar 200.000. Jadi uangnya ini sebesar 200.000 yang dia terima. Karena tadi 20%-nya yang si Harley terima itu punyanya si ulu-ulu, berarti dia harus hapus dong piutang itu. Nah, kayak gitu ya. Makanya di sininya 200, ini 60. Lalu berikutnya apa sih? Menyetorkan ya. Menyetorkan 24 dari uang yang diterima. Uang yang diterima dari pelunasan piutang. Ya gampang lah, tinggal setengahnya aja ya teman-teman ya untuk 24-nya. Nah, jadi dia akan terima nih cash dari balance 1 pada balance 2. Nah, kalau yang ini HO pada cash, HO pada cash. Kenapa? Dia nyetor uang. Berarti si cabang keluar uang. Kalau dia keluar uang berarti kan kebalikannya dong. Maka HO-nya di sisi debit ya. Karena kan HO itu nomor akunnya kan kalau dia kasih dana ke cabang itu di kredit. Tapi sebaliknya, kalau dia dapat dana dari cabang atau cabang kasih dana, maka HO-nya di sisi debit atau debit. Harleyco melakukan pelunasan hutang atas pembelian pihak luar 80.000, maka ya udah AP pada cash ya. Dan memberikan furniture kepada uma-uma tetapi dicatat kepada ulu-ulu. Nah, kalau kayak gini kita nggak usah saya ingin kasih persepsi yang berbeda. Jadi gimana kalau misalkan asumsinya kantor cabangnya ini dia udah catat udah bener. Nah, si HO-nya juga dia udah memberikan furniture-nya juga udah bener, tapi dia kasih ke uma-uma, dicatat ya kepada ulu-ulu, maka dia tinggal perbaiki kesalahannya balance 1 pada balance 2. Tapi yang kayak gini kemungkinan di ujian nanti nggak ada ya, karena saya lebih suka yang ilustrasi seperti yang tadi, seakan-akan dia ada salah lalu kita perbaiki kesalahannya gitu ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman bisa lihat ya, masing-masing atau cabang melunasi hutangnya. Ya gampang lah ya, accounts payable pada cash. Lalu beban yang ditanggung adalah beban sewa, beban asuransi, beban depresiasi dan sebagainya. Nah, semuanya dibayar tunai kecuali beban depresiasi. Kita masukin ACC depre ya. Nanti ujian kalian juga boleh singkat. Lalu kalau beban lain-lain itu apa? Itu ada expense ya, ditambah dengan beban lain-lain 5.000. Apa yang membedakan kalau operating expense? Tentunya beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Kalau ada expense itu beban yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional. Itu ya. Lalu jangan lupa kalian tutup jurnalnya ya. Income summary pada merchandise inventory karena kan kita pakainya periodik. Jadi waktu di awal persediaan kita berapa nih? 400, 300. Nah, ini teman-teman tinggal hitung ya. Saya udah masukin rumusnya kok. Ini cuma permainan matematika aja. Kan ulu-ulu sejumlah persediaan kantor pusat dikurangi 2/8 persediaan uma-uma. Jadi teman-teman bisa lihat rumusnya ya. Persediaan kantor pusat dikurangi 2/8 dari cabang 1. Lalu yang terakhir kita munculin inventory ending ya, MI pada income summary. Nah, berikutnya teman-teman tinggal lihat jurnal penutup balance loss pada balance. Jadi balance loss pada balance ini didapat dari mana? Teman-teman bikin dulu. Bikin jurnal penutup di cabang. Jadi yang saya blok ini teman-teman kerjakan dulu ya. Caranya gimana? Gampang, teman-teman tinggal lihat salesnya berapa, shipmentnya berapa, operatingnya berapa, purchase-nya berapa, order expense-nya berapa. Setelah teman-teman bikin ini, teman-teman akan tutup semua income summary. Jadi teman-teman hitung nih. Ini kan income summary dari yang beginning inventory. Lalu ini income summary dari yang ending inventory.
Nah, teman-teman tutup dan ternyata malah mengalami kerugian, ya kan? HO pada income summary, ya. HO pada income summary. Nah, lalu sini teman-teman juga bisa melihat ya. Jadi HO pada income summary-nya kan sama-sama mengalami kerugian dari balance 1 dan balance 2. Maka di total aja 85560 tambahin 65500. Maka di sini teman-teman dapat angkanya balance loss pada balance. Kalau income gimana kok? Ya tinggal kamu balik ya. Balance-nya di sisi debit, balance income-nya di sisi kredit ya. Lalu yang berikutnya kita harus menghitung yang namanya UIP. UIP pada balance income ya. UIP dapat dari mana? Ini kita hitung ya. Beginning inventory kita, shipment, sama ending, sama yang realize-nya ya. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di mana nih? Ini. Tersedia masing-masing kantor cabang, 3/5-nya merupakan barang yang dikirim oleh Harley Co. Nah, jadi kalau misalkan 3/5-nya barang yang dikirim oleh Harley Co, tentu kita masukinnya ke sisi sales ya, karena dia bukan cost ya. Jadi teman-teman lihat markup-nya. Kita lihat masukin angkanya ke sisi sales. Kenapa? Karena cabang, teman-teman kan lihat di sini. Tersedia masing-masing kantor cabang 3/5-nya merupakan barang yang dikirim oleh Harley Co dengan markup 20%. Nah, artinya apa? Angka yang dimasuk di cabang, ketika cabang cetak inventory, itu harga yang sudah di markup. Buktinya apa? Buktinya ini. Waktu dia dapat shipment, dia cetaknya apa? 220.000. Harga 220.000 ini harga yang sudah di markup atau belum? Coba kita lihat. Harga yang sudah di markup ya. Jadi ingat, kalau ending inventory atau beginning inventory di cabang itu pasti melihatnya yang sudah di markup ya. Masukin ke sisi sales. Berapa yang dari cabang? 3/5-nya. Maka 3/5-nya. Sama halnya juga dengan yang ini ya. 3/5 kali L52. Cost-nya teman-teman tinggal lihat. Dia markup-nya 20%. Berarti kan cost-nya 100%. Di markup 20%. Berarti sales-nya ini 120%. Maka di sini teman-teman tinggal gampang. 100 dibagi 120 kali nilai sales-nya. Ya, 100 dibagi 120 kali nilai sales-nya. WIP-nya dapat dari mana? Tinggal teman-teman selisihin. Artinya apa? Seperti yang sudah pernah saya jelaskan dari video-video saya sebelumnya. Modal dari barang yang dikirim untuk beginning inventory itu hanya 150. Tapi cabang tahunya itu 180. Jadi di laporan keuangannya cabang, dia waktu menghitung COGS-nya, dia masukin harga yang 180. Padahal kan kita tahu, kita udah ambil untung, kantor pusat tahu sudah ambil untung 30.000 ya. Seperti itu. Nah, sama kalau yang shipment teman-teman gak usah pusing dapetnya dari mana nih. Dari sini ada shipmentnya ya. Shipment itu mungkin gak sih dalam satu periode 2 kali shipment? Sangat memungkinkan ya. Jadi ketika dalam satu periode nanti ada 2 kali shipment, maka teman-teman akan pisahin UIP shipment 1 dan UIP shipment 2 ya. Nanti masukin nilai salesnya berapa, cari nilai cost-nya, cari UIP-nya. Sama aja. Tapi dipisahin shipment 1 sama shipment 2. Kenapa dipisah? Karena bisa jadi nih ya, markup-nya itu beda antara pengiriman yang pertama dan pengiriman yang kedua. Di shipment 1 markup-nya 10%, di shipment yang kedua markup-nya 20%. Terus teman-teman lihat markup itu 10% dari cost atau 10% dari sales ya. Karena berbeda 10% dari cost sama 10% dari sales ya. Kalau ini kan dia dikasih tahu nilai fakturnya ya, di markup-nya 10%. Nanti teman-teman harus tahu bedanya di markup dari cost sama markup dari sales. Ingat, kalau markup dari cost, maka cost-nya itu yang 100%. Jadi nilai fakturnya itu harus ditambah markup 120% misalnya kalau di sini. Tapi kalau 20% dari sales, jadi untuk UIP-nya teman-teman tinggal hitung aja 20% dikali nilai sales-nya. Ingat, markup-nya itu berdasarkan cost atau berdasarkan sales ya. Lalu ini ada UIP ending. Kita lihatnya dari mana? Ya dari yang ending terakhir.
66.000. Ingat, untuk WIP ending dia pasti pakainya markup yang mana? Markup dari shipment, ya dong. Karena asumsi kita menggunakan FIFO atau first in first out. Jadi yang paling akhir yang akan kita masukkan untuk markup harganya, ya. Kalau nilainya sisa 66.000, kan nggak mungkin ya. Beginningnya 180, shipmentnya 220. 66 ini pasti dari yang shipment. Jadi markup untuk shipment sama markup untuk ending itu harus sama. Kalau ada shipment 1, shipment 2 gimana? Ya kamu bisa memperkirakan, kita metodenya FIFO. Jadi secara gampangnya atau secara sederhananya, markup WIP untuk ending itu sama dengan shipmentnya, ya. Terus Anda tinggal hitung lah ya, beginning tambah WIP shipment dikurang WIP beginning tambah WIP shipment dikurang WIP ending. Dapatlah WIP realize-nya, ya. WIP realize diakuinya apa? WIP pada branch income, ya. Nah, berikutnya teman-teman kita masukin nih size shipment to branch 2, income summary. Nah, gitu. Branch loss ya. Kenapa jadinya branch loss? Karena kita lihat branch loss sama branch income lebih besar mana loss-nya. Kalau kita selisihin, masukin ke sini 66, 5, 60. Tapi kalau teman-teman mau tahu, sebetulnya ini merupakan bentuk sederhana. Harusnya kalau bentuk yang sedikit lebih complicated, bentuknya nggak kayak gini teman-teman. Saya geser, harusnya gini. Ini branch income ini kan hanya akun temporer ya, jadi dia harusnya gini. Branch income-nya kita masukin 84.500. Lalu branch loss-nya kita masukinnya branch loss-nya nanti kita masukinnya full angkanya 151.060. Harusnya seperti ini. Jadi yang satu branch income, yang satu branch loss-nya full. Jadi yang ini bisa diabaikan. Nah, jadi mestinya kalau yang benar di nyatanya teman-teman harus tutup dulu nih akun branch income-nya ya. Dan income-nya kita tutup 84,5, branch loss-nya juga kita tutup karena ini hanya akun temporer. Nah, tapi ujung-ujungnya kalau kita kaitin ke income summary itu sama aja. Makanya untuk mempermudah teman-teman semua, saya nggak bikin kayak gini. Jadi ini langsung kita kosongin. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah teman-teman semua ya. Tahu ya, tujuannya hanya untuk mempermudah teman-teman saja. Dan langsung kayak gini. Jadi kita langsung offset aja branch loss-nya aja. Harusnya benar branch income-nya juga tetap kita tutup. Branch income di debit, branch loss-nya di kredit full. Branch income-nya 84,5, branch loss-nya 151.060. Cuma supaya mempermudah teman-teman, jadi kan teman-teman tahu aja konsepnya, branch income-nya 84,5, branch loss-nya 151.060 ya. Karena ini nama akunnya beda, tapi bisa juga kalau mau di offset gini, ini juga pakai namanya branch income all loss. Jadi dia sebetulnya satu akun. Nah, bisa juga kalau mau dibikin satu akun kayak gini. Branch income all loss. Nah, teman-teman pasti pernah belajar ya unrealized gain or loss. Nah, kalau unrealized gain or loss, mau dia gain ataupun loss, nama akunnya tetap sama, unrealized gain or loss. Bedanya kalau gain dia di kredit, kalau loss di kredit, di debit. Nah, ini juga bisa sama, base income or loss. Seperti itu ya teman-teman. Nah, intinya tinggal ditutup. Jadi selama ini kita menganggapnya seperti ini untuk menyederhanakannya saja. Ya, lalu setelah ini income summary udah ya teman-teman tinggal hitung aja pada RE. Ya. Jangan lupa eliminasi HO pada branch 1 branch 2, teman-teman bisa lihat rumusnya, bisa ditelusuri ya. Ingat, yang dieliminasi itu adalah yang di bagian jurnal umum. Jurnal penyesuaian jangan dieliminasi. Jurnal penutup ini jangan dieliminasi ya. Oke ya. Jadi jurnal penutup jangan dieliminasi.
dia nggak masuk hitungan, yang dieliminasi yang atasnya aja. HO pada balance 1, balance 2, WP kita closing ya, kita tutup ya WP pada MI beginning. Kenapa? Karena si cabang mencatat saldo inventory-nya terlalu besar. Dia nggak tahu kan di markup, makanya ketika menggabungkan laporan keuangan antara kantor pusat dan kantor cabang perlu adanya jurnal eliminasi. Lalu apalagi yang dieliminasi? Shipment to branch, WP, shipment from HO. Dan yang terakhir, merchandise inventory ending, income statement pada merchandise inventory ending pada balance sheet ya. Jadi di income statement-nya kita akan memperbesar saldo inventory kita. Tetapi di balance sheet kita akan menurunkan saldo ending inventory kita. Kenapa? Karena bebannya. Karena inventory yang tercatat itu over value, terlalu besar. Harusnya 10.000, karena di markup 2.000, dicatatnya 12.000. Harusnya kan yang benar tetap dicatat sebesar 10.000, sebesar cost-nya. Makanya MI ending income statement pada MI ending balance sheet ya. Ini untuk yang soal 1 ya. Lalu kalau untuk yang soal 2 nih, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tampaknya teman-teman harusnya sih udah paham ya, karena ini benar-benar biasa-biasa aja ya. Ya, menerima pesanan dari Adidut Panama. Kalau menerima pesanan pasti no entry ya, nggak perlu ada di jurnal apapun. Karena kan kita juga belum menjalankan kewajiban. Membeli mid source, teman-teman ingat purchase pada accounts payable dia pakai forward atau enggak ya. Ingat aja gampangnya gini teman-teman. Kalau dia accounts payable, maka ketika di forward kita ketemunya foreign currency receivable. Gitu. Kenapa kita temunya foreign currency? Karena kita akan kasih rupiah kita untuk dapat mata uang asing. Gitu ya teman-teman, kayaknya ini mah teman-teman harusnya udah paham ya, tinggal lihat aja dari kursnya. Nih teman-teman bisa lihat, ingat di 31 Desember semua mesti ada penyesuaian. Dan setelah penyesuaian di Januarinya kita juga perlu adjust lagi sebelum pelunasan. Jadi penyesuaian itu dilakukan pada saat kapan? Akhir periode dan juga pada penyelesaian. Tenang, di soal 2 tidak ada retur. Nanti di ujian nanti soal 2 tidak ada kasus retur, jadi kalian nggak usah khawatir. Ya tinggal nih ya kayak gini. Saya kira nggak perlu saya jelasin banyak-banyak ya, karena kan untuk materi ini aja saya kayaknya udah pernah bikin 2 video ya. Saya sudah bikin 2 video untuk materi ini kalau nggak salah. Jadi harusnya kalian bisa menonton kedua video saya tersebut. Kalau masih kurang paham silahkan ditanyakan di hari Senin. Nah, berikutnya ini soal ketiga ya. Tentang BISCOM, Business Combination. Ya, seperti biasa, pertama kita lihat dulu aset-asetnya. Apa aja sih yang dimiliki ya. Vehicle. Equipment sebesar 25% dari vehicle. Gampang ya tinggal ngitung ya. Trademark, ada nilai nominal ya, building. Terus dia perusahaan juga punya paten sama order aset. Cara nyari paten, lihat teman-teman. Amortisasi paten itu dikasih tahu perbandingannya 1:3 untuk amortisasi trademark banding paten. Artinya paten ini kalau dibandingin sama trademark banding paten 1:3. Artinya amortisasi paten 3 kalinya lebih besar. Ya kan? 1:3. Kita tahu bahwa amortisasi trademark mana? 440.000 ya. Jadi amortisasi paten gimana caranya teman-teman? 440.000 kita kalikan 3. Di sini pentingnya dikali 3. Kenapa? Karena lihat 1:3. Jadi trademarknya 1, patennya 3. 3 kali lipat. Jadi kali 3 kalikan umur manfaatnya. Umur manfaatnya berapa? Di sini ada ya 28 tahun. Maka teman-teman silakan kalian kalikan 28 ya. Lalu untuk ada aset, caranya gimana? Ya teman-teman tinggal kurangin aja. Kita kan dikasih tahu nih, total asetnya 240,750. Teman-teman kurangi sama vehicle, equipment, trademark, building, paten. Teman-teman akan dapat. Ya. Nah, lalu kita lihat.
kita menghitung fair value-nya. Liability-nya tetap ya 128,724. Cuma kita nggak fokus ke liability dulu, kita ke asetnya dulu. Di aset fair value-nya ini full. Apa aja sih yang mengalami perubahan nilai ya? Di sini dikasih tahu paten dinilai terlalu rendah 25% dari cost-nya. Berarti paten dinilai terlalu rendah. Ketika dinilai terlalu rendah, maka nilai wajarnya harusnya pasti lebih tinggi. Maksudnya apa? Paten ini kalau kita pakai nilai buku, dia terlalu rendah. Terlalu rendah 25%, maka harusnya dia naik 25%. Building lebih tinggi 2 kali dari cost-nya. Jadi ini kata lebih tingginya teman-teman boleh hapus ya, biar nggak rancu. Jadi building 2 kali nilai cost-nya. Jadi nilai wajah building 2 kali nilai cost-nya. Makanya kalau 2 kalinya berarti kan 2 kali 72 juta 144 juta sama dengan naik 100%. Jadi kata lebih tinggi teman-teman boleh hapus biar nggak rancu, biar nggak bingung ya. Lalu trademark mengalami penurunan nilai 3,5 juta, jadinya 66,5. Nah teman-teman boleh hitung persentasenya. 3,5 juta dibagi 70 juta itu turun 5%. Jadi kalau bisa di keterangan ini kita pakainya persentase ya teman-teman ya. Nah berikutnya teman-teman tinggal hitung normal earnings, gampang ya. Tinggal cari net asset. Net asset dapatnya dari mana? Aset yang fair value dikurang fair value liabilities. Kalau nggak ada keterangan tentang fair value liabilities, berarti asumsinya liabilities di buku itu sama dengan nilai wajarnya ya. Jadi teman-teman kurangin aja C9 dikurangin nilai bukunya. Jadi karena diasumsikan kan sama. Kaliin apa? Kaliin dari net asset industri sejenis 16%. Jadi nomor earningnya 31,898,560. Nah berikutnya teman-teman masukin nih pre-tax income-nya ya. Tahun berapa aja? 17, 18, 19. Pasti 3 tahun. Nanti di ujian juga kita pakainya 3 tahun. Nggak banyak-banyak. Aslinya gimana? Aslinya mau 5 tahun boleh. 10 tahun juga boleh. Cuma kita ambilnya 3 tahun saja. Ada kejadian extraordinary loss di 2018. Maka kalau extraordinary loss kita harus adjust. Kita balik. Maka bersifat menambah. Lalu kita adjust amortisasi trademark untuk ketiganya. Kenapa? Trademark kita turun 5%. Kalau fair value-nya turun 5%, maka amortisasi kita juga tuh turun. Kalau beban amortisasi turun, otomatis income naik. Gampangnya gitu ya. Kalau beban amortisasi turun, income naik. Makanya ini positif, menambah 5%, teman-teman kaliin amortisasinya 440. Makanya saya bilang lebih enak keterangan pakai persen supaya bisa langsung dikalikan ya. Lalu gain from discontinue, karena kita gain ini kan bukan suatu hal yang bersifat rutin, maka kita adjust, kita buang. Karena dia gain kita bersifat mengurangi, kita kurangi income kita. Lalu loss ya, loss on sale of machine. Jual mesin itu juga nggak mungkin dong sesuatu yang rutin dilakukan, itu pasti terjadi sesekali aja kejadian yang luar biasa. Jadi loss on sale itu karena kerugiannya hanya sesekali, kita adjust, kita buang, maka dia akan bersifat menambah. Kita lihat depreciation vehicle mengalami perubahan ya. Kenapa mengalami perubahan? Karena vehicle kita naik 20% nilainya. Akibat dinilai terlalu rendah, maka fair value-nya kan harusnya lebih tinggi daripada yang kita book value kita. Jadi ini sebetulnya bukan cost ya, lebih tepat kalau ini pakai namanya book value. Nah seperti itu lah ya. Tinggal teman-teman kalikan aja. Ya teman-teman kalikan vehicle-nya 20% ya. Pokoknya sama lah baik tahun 2017, 2018, 2019. Lalu pensiun expand. Jadi ceritanya pensiun expand ini hanya terjadi sekali aja di 2017, 523.700. Kita harus adjust. Expand itu kan kondisinya sama dengan loss, ya dong. Kan sama-sama merupakan suatu pengeluaran, suatu kerugian bagi kita yang akan mengurangi net income. Ketika kita adjust, maka akan menambah ya, jadi menambah positif.
Begitupun juga sama dengan depresiasi building ya. Karena depresiasi buildingnya kan nilai buildingnya naik 100%, maka depresiasinya juga naik 100%. Teman-teman masukin aja angkanya ya, 135. Amortisasi paten teman-teman tinggal lihat ya. Karena dia naik, otomatis amortisasinya akan lebih besar. Kalau amortisasinya lebih besar, tentunya pre-tax income kita akan menjadi lebih kecil. Jadi minus 40 kali 3 kali 25%. Nah, terakhir tinggal teman-teman adjust. Jangan lupa habis di adjust di total dari ketiga tahun, kita bikin average earnings-nya. Habis bikin average earnings, tahu dari mana nih? Total 3 tahun ini dibagi 3, kita hitung excess earning. Dapat dari mana excess earning? Average dikurangi normal earning ya. Average dikurangi normal earning. Lalu present value-nya pakai rumus apa? PVIFA ya, pakai rumus PVIFA. Ingat dibilangnya bertahan 4 tahun, jadi pakai rumus PVIFA yang akan bertahan 4 tahun. Tingkat suku bunganya 12%. Maka teman-teman harusnya kalau hitungannya benar dapatnya 5981022,5. Buletin aja ke satuan terdekat menjadi 023. So, implied offering price-nya, maka teman-teman bisa lihat total fair value net asset jadi 328090 nih. Teman-teman kurangi dulu sama liabilities, teman-teman tambahin sama excess earning-nya. Maka ini menjadi implied offering price. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Saya akan buat yang terpisah untuk yang soal 4, karena di soal 4 ini ada pendekatan yang berbeda daripada video-video saya sebelumnya. Jadi supaya teman-teman fokus di soal 4, saya akan buat dalam video yang terpisah. Tapi akan saya upload bersamaan ya. Oke, baik. Untuk soal 1 sampai 3 cukup sampai di sini ya. Sekian dan